Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak sekalian cek dulu kebersihan kelas kita. Coba perhatikan semua di bawah mejanya kalian. Kalau ada sampah, mau di samping atau di bawah, mau dimanapun, di kursi, di meja, mohon dukungan. Sampah Pak. Itu sampahnya sampai itu. Tisu. Itu di kursi tisu. Silakan nih semua. Siapa itu? Siapa ini? Bersih, sudah bersih semua? Sudah Pak. Ya baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita espreading dulu. Siap Pak. Jadi espreadingnya itu kelipatan 7. Mana kita kelipatan 4 atau 7? 3. Harus fokus kan? Ya. Sudah paham toh? Kelipatan 4. Jadi asal ada angka 4 dan kelipatan 4 bilang dor. Itu ini Bapak mau lihat siapa yang pintar matematika. Oke. Siap? Siap. Dimulai dari sebelah kiri Bapak. 1, 2, 3. Boom. Dor. Ayo udah mulai. Bapak. Ayo, silakan. 1, 2, 3. Go. Tadi fokus. Dari sini saja paling. Silakan. 3. 5. 6. Ya. Sekarang Bapak kasih sistem eliminasi. Oke. Saya mau lihat siapa yang paling pintar matematika di sini, yang paling pintar berarti yang sampai akhir. Silakan dari saudara siapa ini? Silakan. Silakan. 3. 5. 6. Ya. Adik-adiknya sudah tereliminasi. Ayo silakan. 3. 5. 6. Iya. Iya. Ya. Sudah 2 orang tereliminasi. Ulang dari sini lagi. 3. Dor. 5. 6. Tereliminasi. Silakan. Ayo. Salah nih. Saya dapat 2. 3. 5. Dor. 13. 14. Dengan kelipatan sama. Oh iya. Langsung lanjutkan tadi. 15 langsung lanjut. 15. Ya, semuanya fokus. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran kita dengan menuntut ilmu. Jadi saya tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Putra Pak. Selain Putra ada lagi? Cuma Putra? Sama?
Alia, Pak. Saya absen dulu balik. Iya, Pak. Mahmud, Hadir, Pak. Iwan, Hadir, Pak. Bensia, Hadir, Pak. Dewi, Hadir, Pak. Ferdiansa, Hadir selalu. Elvina, Ahmed, Randy, Dian, Putra Sambo, Hadir. Hadir. Rita, Hadir, Bapak RT. Wasit Cahaya, Hadir, Pak. Nurgina, Sensa Fitri, Rizal, Wali Amatia, Miftahudin. Tidak ada, Pak. Jadi informannya para teman-teman yang tidak hadir untuk tingkatkan lagi hadirannya. Jadi sebelum Bapak melangkah ke materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini, saya mau tanya dulu, apa materi yang kalian pelajari sebelumnya? Tentang Malaikat selalu bersamaku. ada yang masih ingat tentang malaikat selalu bersamaku? Kalau dia selalu diawasi oleh malaikat, Pak. Segala aktivitas Coba kasih Segala aktivitas kita selalu diawasi oleh malaikat. mantap, luar biasa ya. Seperti apa yang sedang mengajarkan. Iya, benar benar. Kita jangan masuk pada materi menghormati dan menyayangi orang tua. Gemetar. Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, Pak. Orang tua dan guru, Pak. Baik, kita di sini akan membahas tentang menghormati dan menyayangi orang tua. Kalian di sini pasti kalian di sini pasti semua mempunyai orang tua. Mungkin ada yang tidak ada ataupun ada yang masih ada. Yang masih ada selalu doakan orang tuanya, walaupun juga yang tidak ada doakan juga orang tuanya. Datang menghormati dan menyayangi berarti cinta kita atau kasih sayang kita kepada orang tua. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita bisa membantu orang tua kita, dan bagaimana kita selalu mendengarkan apa yang orang tua kita sampaikan. Di sini pertama kita akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang bisa bacakan? Satu orang? Ya, silakan. Adik siapa namanya? Regita, silakan. Regita, bacakan. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Menyayangi orang tua dalam rasa cinta, kasih sayang dan kepedulian yang tulus terhadap orang tua yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan perilaku baik sehari-hari. Ini mencakup sikap hormat, patuh, membantu meringankan beban mereka, serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya baik, sudah jelas ya tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Di situ tentang bagaimana kita menyayangi orang tua kita dengan perasaan kasih sayang atau cinta dan kepedulian yang tulus terhadap orang tua kita, yang diwujudkan dalam tindakannya perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari kepada orang tua kita. Ini mencakup sikap hormat kepada orang tua kita, membantu meringankan beban orang tua kita, serta mendoakan kebaikan mereka. Maksudnya di situ menyayangi orang tua kita, saya sudah sampaikan tadi bahwa bagaimana kita bisa sayang kepada orang tua kita dengan kita selalu mendoakan, membantu apa-apa yang disuruhkan kepada orang tua kita di rumah maupun di mana saja kita harus membantu orang tua kita. Di situ ada kata meringankan atau ya meringankan, membantu meringankan beban mereka.
membantu meringankan beban mereka, maksudnya bukan saja kita kasih uang kepada orang tua kita, tetapi bagaimana kita selalu membantu apa-apa yang disuruhkan orang tua kita. Seperti contohnya mungkin orang tua kita menyuruh kita cuci piring, menyapu atau lain-lain. Itu sudah membantu meringankan beban orang kita. Selanjutnya saya lanjut ya tentang dalil yang terdapat dalam Al-Quran mengenai orang tua kita. Ada yang bisa baca? Mungkin saudara, siapa namanya ini? Adik siapa ini? Iwan, silakan. Iwan mungkin bisa kita di sini supaya fokus. Ayo, silakan baca. Artinya Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kamu, keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan bersalah, maka sekali lagi janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hak, dan janganlah kamu mengajarkan mereka mereka perkataan yang baik. Ayat ini sudah menjelaskan bagaimana kita ditegaskan untuk kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Di situ ada kata maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Saya tanya di mana sekalian, ada yang pernah mengatakan kepada orang tuanya? Ayo jujur. Pernah. Ada? Ada? Alhamdulillah anak-anak sekalian ini semuanya luar biasa ya. Selanjutnya kita lanjut. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan oleh restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT, apalagi seorang anak yang mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu. Contohnya kita ini, mencari ilmu seperti kita ini yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Contohnya juga banyak seperti bukan selain kita, orang yang menuntut ilmu seperti mungkin di sekolah ataupun universitas. Apabila kita selalu meminta doa kepada orang tua, maka insya Allah apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan permudah jalan kita untuk menggapai keinginan kita. Di situ ada hadis mengenai orang tua. Ada yang bisa baca? Ya, Pak. Silakan saudara Randy. Ya, kasih keras ya. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhtullahi fi sakhtil walidaini. Artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Selanjutnya, hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua dan guru antara lain seperti berikut. Yang pertama itu, berbakti kepada orang tua itu merupakan amal yang paling utama. Dan yang kedua itu, apabila orang tua kita ridho atas perbuatan kita, maka Allah juga akan ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua menghilangkan kesulitan yang dialami. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua dapat memasukkan kita ke dalam surga. Selanjutnya kita masuk tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Ada yang bisa bacakan? Saya, Pak. Ya. Ayo silakan saudari Adik Nurliana. Guru adalah orang yang
mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Memang pengganti orang tua adalah guru kalau kita di sekolah, karena guru telah banyak mengajarkan kita ilmu yang kita tidak akan balas jasa-jasanya, karena betapa mulianya seorang guru mengajarkan ilmu, dan kita juga ketika kita diajarkan oleh guru-guru kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang bisa baca? Silakan Saudara Rizal. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Yang artinya demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha pengampun. Ya, selanjutnya betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Maksudnya ilmu yang kita terima kepada guru kita akan berkah. Berkah kalau kita amalkan kepada orang lain. Ilmu yang telah guru berikan kepada kita. Yang kedua itu akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Di sini juga jelas kalau kita memang tidak didampingi atau dididik sama seorang guru, kita akan susah menerima pelajaran. Jadi kita harus punya guru untuk kita dididik supaya kita bisa menerima pelajaran yang disampaikannya dengan baik. Yang ketiga itu ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Saya sudah jelaskan tadi, bermanfaat ketika kita mengamalkan kepada orang lain, itu menjadi amal jariah juga bagi guru kita. Dan yang keempat akan selalu didoakan oleh guru. Maksudnya sini kita menjadi seorang siswa yang selalu mematuhi peraturan di sekolah, maka guru-guru di sekolah akan mengingat kita. Banyak siswa yang diingat gurunya karena yang pertama dia aktif di sekolah, dia selalu mematuhi peraturan di sekolah, maka dia akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima itu akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahkan nikmat yang lebih dari Allah. Dan yang keenam itu seorang guru yang selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah SWT, akan memberikannya anugerah kepada orang yang didiknya. Betapa pentingnya guru, karena bisa banyak orang-orang tanpa guru. Kita tidak tahu mengenal guru, kita tidak tahu mengenal angka, kita tidak tahu bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita patuh, karena berkat-berkat guru kita selalu diajarkan hal-hal yang baik. Selanjutnya kita masuk di ranah diskusi. Saya bagi 3 kelompok. Jadi saya bagi kelompok pertama ini dari Sela sampai Sela,
sampai adik Cahyadi. Cahya. Selanjutnya adik Regita sampai adik Agnes. Ini kelompok 3. Iwa, adik Rizal sampai Ferdi. Jadi kelompok 1 cukup nomor 1 saja. Kelompok 2 cukup nomor 2 dan kelompok 3 cukup nomor 3. Tetapi di sini kelompok 3 semuanya kasih harapan untuk orang tua dan guru. Silakan Bapak kasih waktu 3 menit. Aku katanya soal nomor 3 itu Pak. Sebutnya harapan dengan peran orang tua dan guru. Ada yang sudah selesai? Berapa? Kelompok 2 Pak. Kelompok 2, silakan maju di depan. Jelaskan nama kelompoknya dan berikan penjelasan dari pertanyaan tersebut. Semuanya maju. Semuanya, jadi perhatikan sebelum kelompok 2 menjawab. Semuanya masing-masing kelompok berikan tanggapannya soal pertanyaan yang dikasih. Misalnya kelompok 1, jadi bukan hanya satu orang yang menjawab, jadi semuanya paham? Silakan, saya persilakan jelaskan nama kelompoknya, sebutkan nama kelompoknya dan jelaskan pertanyaan yang baru kasih. Mohon perhatiannya semua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kami dari kelompok 2 dari surga. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang sudah jelas di layar. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menunjukkan sikap hormat kepada orang tua maupun guru. Baik, saya persilakan mulai dari Dewi Setia. Yang pertama, saya selalu menjadi guru saya kalau saya datang ke sekolah. Terus kalau saya ketemu guru saya di jalan, saya sapa. Saya menghormati. Kalau saya datang ke sekolah, saya usahakan saya lebih dulu daripada guru saya. Enggak deh, usahakan saya kepada guru saya. Yang kedua, kepada orang tua di rumah, saya tidak bergerakkan sesuai dengan hadisnya. Saya tidak pernah bergerakkan. Terus saya selalu membantu ibu saya selalu bangun pagi. Insya Allah, mungkin saja. Selanjutnya jam saya. Selanjutnya itu bagaimana cara menunjukkan sikap hormat kepada guru, yaitu ketika kita bertugas, saya berusaha untuk selalu mengerjakan dan menunjukkan sesuai waktu yang disuruh oleh guru. Tidak ada terlambat dan selalu mematuhi perintah guru dengan baik. Terus sikap hormat kepada orang tua, yaitu ketika disuruh insya Allah juga tidak ada hal yang sampai saya lakukan. Terus saja Pak. Baik, cara kita menunjukkan sikap hormat terutama kepada guru, kita mengucapkan salam ketika masuk, kemudian berkata baik kepada guru maupun yang lainnya, duduk tempat guru yang sedang berjalan di jalan atau guru sapa mungkin di luar atau di dalam kelas. Kemudian sikap menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, yaitu
Kenapa? Ayo silakan Anissa yang maju. Ayo, semua Orang punya milik menantu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu di atas bukan di samping. Kita harus menghormati kedua orang tua walaupun dia sering memarahi kita, karena kalau dia memarahi kita itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita supaya kita tidak salah jalan. Yang kedua, mengapa kita harus kita sama halnya juga kita harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh guru, karena guru yang telah mengajar kita, mendidik kita sampai saat ini. Bopas. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Karena dia telah merawat kita, membesarkan kita sampai dengan sekarang ini terus. Kenapa kita harus menghormati guru tersebut? Dia memberikan teguran dan nasihat kita. Jika kita mendapat teguran atau nasihat yang jelas dari guru, mungkin adalah bentuk kesalahan itu sendiri. Itu bukan teguran karena dia tidak sayang kita, itu adalah bentuk teguran dia karena sayang kita. Dan melakukan lagi kesalahan yang benar kita tahu. Kalau saya tentang orang tua, kenapa kita harus menyayangi meskipun kita sering diberi teguran? Karena orang tua mungkin kita tidak bisa ada sampai sekarang. Kemudian karena orang tua juga banyaklah yang dia berikan kepada kita, karena kasih sayang, materi maupun yang lain. Sedangkan kalau guru, tanpa guru juga kita tidak tahu ilmu. Sedangkan dengan guru, salah satunya dia telah memberikan kita ilmu yang banyak. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok pertama. Dari kelompok 1, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat setelah teman-temannya. Ayo. Silakan kelompok terakhir. Semuanya maju ya. Ayo Adit Mahmud. Ayo silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian yang teman-teman. Kami dari kelompok 3 Baret. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sultan, yaitu guru yang paling senior. Pertanyaannya adalah sebutkan harapan kalian terhadap orang tua dan guru. Dari saya sendiri mungkin harapan kepada orang tua, semoga beliau itu ada di saat saya bahagia dan dia merasakan kebahagiaan itu. Untuk guru, semoga saya bisa berjumpa kembali dengan dia kalau bisa saya datang di rumah. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik. Selanjutnya saya harapan terhadap orang tua, terutama itu orang guru adalah di kesehatan. Yang penting itu selalu menjaga kesehatan. Nah, orang tua harapan saya itu dapat mendapatkan kasih sayang dari
tuanya, dan juga dari guru, khususnya dari Bapak Sultan, mendapatkan bimbingan dan juga arahan. Nah, mungkin saja teman saya. Oke, saya kepada mas saya, yaitu karena orang tua saya suka menjadi suka dengan hafiz Quran, saya mengharapkan menjadi seorang hafiz Quran. Dan saya kepada guru, terutama kepada guru Bapak Sultan yang penting, yaitu saya ingin datang ke rumahnya, tamu di rumahnya di saat saya sudah menjadi guru juga. Bahwa saya pendidikannya itu sangat bermanfaat bagi saya. Ini saya teruskan kepada sini kok. Ayo silakan harapan dari guru, harapannya pada orang tua, boleh dijaga kesehatannya dan juga harapan untuk guru yang sudah membimbingkan kegiatannya dari kecil sampai berbuat tinggi, semoga diberikan kesehatan dan bermanfaat. Semoga juga mereka sehat-sehat Ya, pada ya, saya sebagai moderator kelihatannya hasil diskusi dari kelompok Redex semoga bermanfaat. Kurang like sambil atas dan kebenaran, kurang sama. Beri aplaus buat teman-teman. Baik, dari 3 kelompok ini mengenai pertanyaan Bapak, semuanya jawabannya sangat luar biasa. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya atau Bapak yang tanya? Ya, silakan. Siapa ini, adik siapa? Adik Dea. Silakan adik Dea. Yang pertanyaannya yang masuk akal ya adik Dea. Jadi Pak, dari yang Bapak jelaskan tadi kan semuanya tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana kita biar kita tidak melakukan dosa kepada orang tua kita, dan tadi cuman bagaimana caranya kita memperlakukan baik kepada orang tua kita, padahal faktanya banyak sekali orang tua yang tidak punya peran sama anak-anaknya, tidak ada perannya, bahkan mungkin sampai melakukan hal-hal yang tidak baik sama anaknya. Jadi kan yang ingin saya tanyakan, apakah orang-orang tua yang orang-orang tua yang tidak mempunyai peran kepada anaknya terus melakukan hal-hal yang tidak baik, apakah orang tua juga bisa berdosa kepada anaknya? Saya mau tanya seperti ini, soalnya kan waktu kemarin Bapak bilang akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, jadi saya tanya kembali. Ya baik, terima kasih ya, pertanyaannya Saudari Dea sangat bagus ya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi dari laki-lakinya? Tidak ada? Baik, mengenai pertanyaan Saudari Dea. Pertanyaan Saudari Dea mengenai bagaimana ketika orang tua tidak ada sama sekali perannya, apakah dia berdosa atau tidak? Toh, itu inti pertanyaan dari adik Dea ini. Jadi adik Dea, saya jelaskan ya, Bapak jelaskan bahwa dalam ada ditegaskan dalam Al-Quran, ini sudah dalam Al-Quran ya adik Dea, dalilnya di surah Al-Isra ayat 36, yang artinya orang tua itu akan diminta pertanggungjawabnya atas anaknya. Itu saja yang saya jawab. Artinya Pak, maksudnya itu kan tadi artinya. Maksudnya ketika orang tua kita tidak ada sama sekali perannya, atau orang tua kita maka dia akan diminta pertanggungjawabnya nanti di akhirat. Jadi kalau misal walaupun tidak ada balasannya di sini, mungkin nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kita juga sebagai anak harus memaafkan orang tua kita ketika mereka buat kesalahan. Paham adik Dea? Itu adik Dea. Ada lagi? Ada? Baik, karena
anak-anakku sekalian ini sudah paham tentang mengenai orang tua. Kesimpulannya pada pembelajaran kita siang hari ini, hormat dan patuh kepada guru itu merupakan ajaran penting dalam Islam. Jadi saya harapkan kepada anak-anak sekalian pulang dari sekolah ini, pulang dari manapun saja, kita harus hormat kepada orang tua kita. Kita harus sayang kepada orang tua kita, dan bukan hanya orang tua kita, guru kita juga. Baik, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila anak-anak sekalian Bapak ada salah kata. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang.